Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kamar Sato. Alright guys, welcome back to my YouTube channel. Kamar Sato bukan Kamar Soto. Oke pribadi, sekarang kita mau memberikan tips lagi. Kemarin kan di komentar banyak yang bertanya mengenai kenapa sih di tank cana itu selalu ada cacing ya, cacing putih-putih, atau bisa disebut dengan cacing protein atau cacing planaria. Selain itu juga di tank cana itu kan biasanya suka ada kutu air. Nah oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kenapa itu bisa ada dan bagaimana penanganannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian orang-orang baik, jangan lupa di subscribe, tombol subscribe masih ada di bawah. Tinggal kalian pencet dan di sampingnya ada lonceng notifikasi dan kalian aktifkan loncengnya tersebut agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami dan membuat kami juga lebih semangat untuk berkarya. Oke, langsung ke videonya. Kerak-ketak. Oke, sekarang kita sudah di depan akuarium yang kebetulan sedang ada kutu airnya ya. Kemarin tuh ini banyak sekali, cuman udah kita tangani juga dan alhamdulillah sekarang kutu airnya udah menghilang. Nah, untuk penyebab kenapa kutu air ini ada di tank cana itu, kalau menurut pengalaman kita dan ilmu yang kita tahu itu, kutu air itu justru menjadi indikasi bahwa air yang ada di tank kalian itu merupakan air yang bagus ya. Soalnya bisa sampai timbul kutu air. Nah, dari pengalaman kita ngekip cana juga, itu kutu air tuh biasanya dari lumut dulu ya. Lumut yang biasanya terjadi karena tumbuh lah, bisa disebut tumbuh karena efek dari cahaya lampu ya. Cahaya lampu tank kalian itu biasanya kalau airnya bagus itu kan tank kalian itu bakal berlumut. Nah, dan lumut-lumut itu bisa menjadi kutu air. Kalau untuk lumut sih seperti itu. Untuk kutu air biasanya seperti itu. Dan untuk penanganan kutu airnya tersebut sebenarnya cukup simpel juga sih. Tapi lebih baik kita langsung bahas sama yang cacing juga ya. Kebetulan di sini di tank ini sekarang juga kita belum pernah ada cacing lagi ya di tank kita. Dan kenapa cacing-cacing itu bisa muncul di tank-tank cana itu? Yang kami ketahui itu biasanya itu karena ikan cana-cana kalian itu diberi makan makanan hidup seperti jangkrik ya biasanya. Karena kalau di jangkrik itu kan kita nggak tahu tuh makanan jangkrik itu apa, dan si cacing-cacing protein itu biasanya keluar dari sisa-sisa makanan yang apa ya bisa dibilangnya ya, sisa-sisa makanan cana itu yang berasal dari makanan hidup. Nah, tapi untuk bisa dikatakan cacing dan kutu air itu kalau menurut saya pribadi sih aman-aman saja di tank cana. Cuman ya membuat pemandangannya aja sih, pemandangan tank-tank kalian itu menjadi kurang indah aja gitu. Soalnya kan kalau misalkan cacing-cacing yang putih-putih itu biasanya kalau di tank cana itu di sebelah sini nih biasanya nih. Dia tuh biasanya suka nempel-nempel di sini nih. Nongkrong lah, mejeng ya. Terus asalnya tuh biasanya dari substrat. Mereka tuh gesek, bukan gesek apa? Pargoy. Pargoy dari bawah ke atas. Pucuk-pucuk naik ya, kayak ulat pucuk. Tapi kan pargoy. Iya, pargoy. Sampai ke sini nih. Dan akhirnya mejeng di sini. Nah, itu untuk penyebabnya cacing dan kutu air itu. Tapi itu kedua hewan itu menurut saya pribadi, mungkin kalau misalkan emang ini salah, kalau ada masukannya bisa di komen aja ya. Tapi menurut saya pribadi itu tidak apa-apa, cuman mengurangi keindahan dari tank kita itu. Karena kan kalau kita
orangnya apa ya bisa dibilangnya apik ya. Apik itu apa sih? Perfeksionis lah. Perfeksionis. Jangankan untuk cacing sama kutu air tuh, lumut kayak di belakang itu aja tuh kita nggak mau. Cuman karena kita settingannya natural, jadi selama air masih jernih dan cananya masih terlihat, Sehat. ya itu ikan yang nggak nguncup, yaitu tandanya air itu masih sehat. Sekarang langsung ke penanganannya. Nah ini untuk pH juga ini sangat membantu ya untuk penanganan kutu air dan cacing-cacing protein itu. Cuman tidak membasmi sampai habis ya, karena pH itu gunanya kan untuk menyaring kotoran-kotoran yang ngambang sih. Kalau untuk yang udah masuk ke substrat biasanya nggak kesedot, kecuali kita koreh apa sih, koreh Di ya di apa namanya ya? dikoreh kayak gitulah. Apa tuh dikoreh teh? Ya dikoreh, ya Ya. udahlah dikoreh gitu. Nah ini termasuk substrat yang ini tuh nggak dibersihinnya lama banget ya. Kita cuman bersihinnya di sipon menggunakan botol sama ya gitulah alat sipon. Nanti kita bikinkan konten juga cara membuat alat sipon agar pasirnya nggak ikut keangkat juga. Nah sebenarnya ada trik yang lebih jitu untuk menghilangkan cacing dan kutu air di tank ikan cana. Triknya sangat mudah dan sangat Simpel. simpel sekali. Mudah simpel. Bedanya apa, Bos? Yang mudah, simpel, murah. Satu lagi. Oh iya. Kalau menurut saya yang murah. Oke, Dan- langsung saja ke triknya ya. Oke, jadi rahasia untuk menghilangkan cacing dan kutu air di tank cana kalian itu sebenarnya ini nih rahasianya. Nah, itu ikan apa itu? Ikan gupi. Nah, ini untuk ikannya sendiri sih kalian bisa dengan opsi ikan yang lain, karena kami di sini merawat ikan gapi juga ya, banyak ikan gapi juga di sini. Jadi kita manfaatkan sumber daya hewan yang ada. Jadi ya gapi di sini tuh selain untuk dilihat juga ada gunanya gitu untuk membersihkan kutu air dan cacing-cacing yang ada di tank cana. Nah kebetulan di sini tuh kemarin banyak sekali kutu air dan cacing di tank cana ini. Nah untuk caranya sendiri tuh ada dua cara sebetulnya. Cara yang pertama ya seperti yang saya lakukan, ikan cananya dipindah dulu. Kalau misalkan kalian sayang sama ikan gapi kalian ya cananya dipindah dulu aja, soalnya kalau nggak dipindah ya pasti dimakan. Tapi untuk cara yang kedua, kalau misalkan emang kalian menggunakan ikannya, ya kalian udah pasrah lah dengan ikan yang akan bertugas itu, ya kalian gabung aja gitu. Jadi sambil menyelam minum air ya, sambil membersihkan akuarium, Sambil ngasih kalian makan. juga sambil kasih pakan ikan cana Tapi kalian. biasanya habis. Iya, sebelum kutu air habis, ikan Ikan yang kalian membersihkannya habis. habis duluan biasanya. Makanya kenapa kita pindahkan cananya ke tempat yang lain dulu. Begitu. Nah ini untuk opsi ikannya tuh yang saya tahu sih, kalau misalkan cananya kecil dan ikannya bisa menjadi tank mate cana itu, kalian bisa gunakan ikan Sumatera. Ikan Sumatera tuh kan kebetulan di sini nggak ada contohnya ya, kalian bisa Google aja lah. Kalau untuk ikan Sumateranya sendiri itu kan karena bentuknya gepeng juga, kalau misalkan emang cananya kecil tuh nggak bisa dimakan gitu sama cananya, jadi ya fine-fine aja gitu. Nah kalau kalian ingin lebih cepat bersihnya, ya solusinya lebih banyak lagi ikan yang kalian masukkan ke tank yang banyak kutu airnya. Nah kemarin kita maaf sekali nggak sempet video ketika tank ini penuh dengan sumber daya makan ikan gapi gitu. Kita juga nggak tahu, soalnya di sini tuh ada 2 tank yang selalu keluar kutu airnya cepet sama cacing gitu.
Ini ada juga satu lagi tanknya, tapi ini buluk, kalian lihat sedikit aja. Nah, ini tuh dulu di sini tempat nongkrongnya apa ya? Cacing. Cacing. Yang ini lebih banyak cacingnya. Wah, cacingnya itu di sini banyak sekali gitu. Bawaan ini substrat ya bos. Karena ini substratnya juga kita pakai substrat bekas ya. Iya substrat bekas. Substrat bekas gitu. Jadi bekas dari temen lah kita masukkan. Ternyata cacingnya itu amazing. Nah tapi kan nempel-nempel di atas ini. nongkrong. Oh iya, nongki. Nongki cantik ya, tapi dengan solusi yang kita gunakan ini ya alhamdulillah sangat-sangat berguna dan ya efektif banget gitu. Harganya juga murah, soalnya kan kalau ikan gapi itu kalau kita punya banyak ya malah nambah banyak gitu, malah beranak. Begitulah teknik-teknik untuk menghilangkan kutu air dan cacing protein, atau bisa dibilang cacing Lanaria. Nah, betul. Ini juga cuma sehari ya. Nggak sampai sehari hilangnya mah. Kemarin masuk nih. Nggak sampai sehari. Sekarang Udah hilang, tapi kan sekarang bersih. udah masuk sehari lah. Udah Nah ini nih. Ya ikan gapi jelek tapi lumayan lah buat hiasan-hiasan mah. Ikan gapi pemberian dari Bos Gilang. Bos Gilang. Bibitnya mau bagus, cuman karena di sini ngerawatnya ya asal hidup ya, jadilah seperti ini. Itu kupingnya belum hitam ya. Oke, jadi paling segitu aja ilmu yang bisa kita berikan. Ya untuk kalau misalkan ada cara yang lain kalian bisa komentar, dan apabila kita ada kesalahan juga kalian bisa komentar juga, karena kami mengharapkan itu apa ya, bisa dibilangnya perbaikan ya, Agar lebih jadi lebih betul, agar channel kita lebih berkembang dan ilmu yang saya berikan juga lebih bagus lah ya, karena sharing itu penting, begitu kan? Betul. Nah, oke. Yang kurang jelas apa ya, mungkin apa yang saya informasikan itu sudah sangat jelas ya bos ya. Iya, dari awal mula muncul. Dari muncul sampai cara penanganannya Iya. udah sangat jelas saya kupas tuntas. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu orang baik. Salam dari kamar Sato. Kamar soto. Bukan kamar Soto. Soto.